Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Abu Dujannah radhiyallahu an merupakan salah seorang sahabat istimewa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaannya adalah selalu mencegah keluarganya memakan makanan haram. Di dalam kitab I'anatul Talibin, bab Luqotoh karya Abu Bakar bin Muhammad Syaita Ad-Dimyati wafat 1302 Hijriah diceritakan, Rasulullah SAW pernah menangis mendengar cerita Abu Dujannah. Abu Dujannah adalah sahabat Nabi dari kabilah Khazraj, wafat 632 Masehi. Beliau syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Diceritakan setiap hari usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujannah selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu Rasulullah selesai berdoa ba'da sholat. Melihat gelagat ini, pada suatu ketika Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujannah. Mengapa setiap hari kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujannah menjawab, begini Rasulullah, kata Abu Dujannah memulai ceritanya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikannya. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nah, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalir air karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar itu, Rasulullah SAW berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah kemudian mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah itu. Abu Dujannah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Baginda Nabi segera mengundang pemilik pohon kurma dan menyatakan ingin membeli pohon kurmanya. Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma kamu yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus dari jenisnya. Si munafik pun kegirangan sembari berujar, ya sudah, aku jual. Abu Bakar menyahut, bagus, aku beli. Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujannah.
Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujannah. Sedangkan si munafik berjalan pulang menemui istrinya, lalu menceritakan kisah yang baru saja dia alami. "Aku telah mendapatkan untung besar hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," katanya. Malamnya, si munafik tertidur nyenyak. Saat bangun di pagi harinya, tiba-tiba ia melihat pohon kurma yang sudah dijualnya berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah, ia keheranan tiada tara. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujannah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah mengenai seorang murtad atau yang mengingkari ajaran Islam bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang saja, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kisah seorang laki-laki yang memutuskan masuk Islam lalu kembali memeluk ajaran agama lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, disebutkan jika ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam dan dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran di hadapan Rasulullah SAW. Nama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah tentu sudah banyak didengar oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia, karena dia adalah salah satu penulis wahyu sekaligus saudara sepersusuan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di masa itu, Abi Syarah dipercaya Rasulullah SAW untuk melakukan tugas mulia, yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu. Namun ada yang disalahpahami oleh Abi Syarah. Pada saat Nabi mendiktekan kata Sami'an Basiron, maka ia tulis Aliman Hakiman. Begitu juga apabila Rasulullah mendiktekan Aliman Hakiman, maka ia tulis Ghafurun Rahiman. Rasulullah pun mengomentari dengan mengatakan bahwa Allah memang memiliki sifat yang demikian. Namun Abi Syarah salah paham dan mengira bahwa Rasulullah membenarkan perbuatannya untuk mengubah-ubah ayat Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bermaksud ingin memberitahu Abi Syarah bahwa itu termasuk dari Asmaul Husna, pengkhianatan dan murtad. Pada suatu malam, Abi Syarah secara diam-diam pergi ke Mekah dan menemui para orang-orang kafir Quraisy. Di sana ia mengumumkan bahwa dirinya telah murtad. Ia juga memberi kabar kepada orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa ia telah merubah wahyu yang dia tulis selama ini. Menurut At-Tabari, surah Al-An'am ayat 93 turun berkaitan dengan Ibnu Abi Syarah dan Musailimah bin Al-Habib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, "Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Sharim Al-Masul Al-Syatimi Al-Rasul halaman 115 menyebutkan secara jelas kesalahannya. Dari beberapa riwayat bisa diketahui bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah berdusta atas Nabi. Bahkan ia sampai beranggapan telah menyempurnakan wahyu yang diterima oleh Nabi, sehingga ia bisa menulis apa saja yang dikehendaki
ini karena dia merasa disepakati dan dibiarkan Nabi. Perbuatannya itu jelas dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus penghinaan terhadap Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, menjadi buronan utama kaum muslimin dan pengampunan Nabi. Kabar tentang penghinaan terhadap Rasul dan murtadnya Abi Sarh ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah sebenarnya sudah memberikan perintah kepada para sahabat untuk mencari keberadaan Abdullah bin Abu Sarh dan membunuhnya. Namun pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengampuni Abdullah bin Abi Sarh karena adanya permintaan dan jaminan dari sahabat Utsman bin Affan. Ditambah lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada ketulusan dan keikhlasan hati dari Abdullah bin Abu Sarh untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti, setelah kembali memeluk Islam dan bertaubat, Abdullah bin Abu Sarh kembali menjalankan agama Islam dengan sangat baik. Bahkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi komandan angkatan laut serta berperan serta dalam jihad di benua Afrika dan Laut Mediterania. Ia juga memiliki jasa besar dalam penyebaran agama Islam di Sudan dan Tunisia. Sahabat yang beriman, itulah kisah seorang sahabat Nabi yang pernah murtad. Semoga kita semua senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.